Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami bertiga untuk melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik bersama saya, Laila Vika Safitri dari SMK Negeri 2 Surabaya dan rekan saya, Desi Putriana Dewi dari SMK Negeri 2 Surabaya. Dan saya Muhammad Rendik Widianto dari SMA Negeri 6 Surabaya. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Surabaya. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai observer, Bu Desi sebagai coach, dan Pak Rendik sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Vika. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah luar biasa baiknya. Alhamdulillah baik nggih Bu Desi nggih. Untuk hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Bagaimana Bu Desi, apakah sudah siap? Sudah Bu Vika. Nggih, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Desi. Yang pertama mengenai praktek coaching yang sudah Bu Desi lakukan sebelumnya. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Oke, baik Bu Vika. Perasaan saya setelah melakukan coaching kemarin, perasaan saya sangat senang Bu Vika, bisa sharing dengan teman-teman. Nah, meskipun ada yang perlu diperbaiki kemarin itu Bu Vika. Ya. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Oh ya, benar. Semoga untuk kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu Desi ya. Amin. Oke. Baik, untuk selanjutnya dalam coaching pada kali ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu yang Bu Desi kemarin masih belum maksimal itu di kompetensi yang mana gitu? Yang belum maksimal di kompetensi presence Bu Vika, yang harus hadir secara penuh. Karena pada saat kemarin, pada saat coaching itu kondisi saya sebelumnya itu saya diajak diskusi dengan rekan sejawat yang lain. Jadi kondisinya itu saya masih memikirkan yang kita diskusikan begitu. Terus kemudian setelah saya diskusi saya melakukan coaching. Jadi saya merasanya saya belum hadir penuh pada saat melakukan coaching Bu Vika. Namun setelah saya melihat hasil coaching saya ya Bu Vika, itu saya rasa perlu peningkatan present, kehadiran penuh pada saat coaching untuk berikutnya. Nah, di sini saya akan melakukan coaching Bu Vika dengan Pak Rendik. Nah, di sini saya pengen hadir penuh dalam coachingnya dengan Pak Rendik Bu Vika, sehingga saya nanti dapat mendapatkan informasi, mengidentifikasi masalahnya dari Pak Rendik begitu. Ya, luar biasa Bu Desi. Ini berarti kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh Bu Desi adalah tentang presence ya, Bu ya, atau kehadiran penuh. Terakhir, apa Bu yang ingin Ibu inginkan dari kegiatan coaching pada hari ini? Oke, yang saya inginkan dalam kegiatan coaching hari ini yaitu yang seperti yang saya sampaikan tadi Bu Vika, saya pengen hadir
penuh. Jadi hadir penuh, saya pengen istilahnya kayak mengosongkan pikiran saya yang sebelumnya. Jadi saya pengen hadir penuh coaching dengan Pak Rendik. Assalamualaikum Pak Rendik. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya Pak Rendik hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita sehat selalu ya Pak Rendik ya. Amin. Terima kasih Bu Desi. Pak Rendik, saya mau menanyakan sesuatu ke Pak Rendik. Iya, apa Oke. ini Bu? Kemarin Pak Rendik itu WA saya, katanya mau ngobrol. Nah, Oh iya, iya. Pak Rendik mau menyampaikan apa ke saya? Jadi kemarin itu saya WA Bu Desi itu mau minta waktu luangnya Bu Desi. Alhamdulillah kalau hari ini Bu Desi luang bisa menyempatkan untuk kita ngobrol bareng begitu Bu Desi ya. Karena jujur beberapa hari ini tuh saya kok ada sesuatu yang membebani di benak pikiran saya Bu. Jadi saya agak capek gitu ngelihat kondisi anak-anak di kelas saya. Kebetulan saya sebagai wali kelas 11-3 Bu. Sudah jalan beberapa waktu di kelas yang baru, anak-anak kelas 11-3 ini kok belum menunjukkan keakraban di kelasnya gitu Bu. Jadi kayak solidaritasnya di kelas 11-3 ini kayak kurang gitu loh Bu. Padahal saya itu udah berusaha untuk merakatkan anak-anak di kelas 11-3 ini. Oh, baik. Tadi solidaritasnya masih kurang ya Pak Rendik? Betul. Nah, Pak Rendik itu menilai solidaritas anak-anak itu kurang dari mana? Atau mungkin Pak Rendik pernah melihat sebuah momen anak-anak, loh kok anak-anak kurang kompak nih, gitu. Jadi selain sebagai wali kelas kan saya tentunya juga sebagai guru pengajar Bu di kelas 11-3 itu ketika berlangsungnya proses pembelajaran anak-anaknya itu pasif banget Bu. Interaksi antar siswanya kurang Bu. Pada diskusi kelompok pun juga interaksinya kurang begitu menurut saya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bel istirahat berbunyi Bu. Biasanya kan anak itu mainnya sama teman sekelasnya, tapi tidak Bu, di anak kelas 11-3 ini itu mereka mainnya sama circle-nya mereka waktu yang kelas 10 dulu. Jadi kayak perlu ada pendampingan khusus begitu mungkin ke anak-anak saya biar mereka itu raket dengan teman sekelasnya, biar kalau istirahat itu mereka main bareng, terus kemana-mana mungkin mereka juga jalan bareng gitu Bu. Terus suasana di kelas itu jadi lebih hangat, kekeluargaannya begitu ya. Berarti anak-anak di kelasnya Pak Rendik itu sama sekali tidak berbaur dengan teman kelasnya. Betul, justru mereka berbaurnya dengan circle waktu kelas 10-nya dulu Bu, gitu. Oke, Pak Rendik sudah mencoba untuk ngobrol dengan anak-anak. Mungkin Pak Rendik meminta waktu sebentar buat ngobrol sharing gitu dengan anaknya Pak Rendik. Kalau untuk itu kebetulan di sekolah kami Bu di SMA 6 Surabaya itu ada pembinaan wali kelas yang dilakukan rutin setiap 1 bulan sekali. Jadi ada waktu 45 menit yang diberikan kepada wali kelas untuk mendampingi putra-putrinya di kelas yang diampu. Jadi pada momen itu tentu saya sudah melakukan tugas saya sebagai wali kelas untuk mengkoordinir anak-anak, mungkin mengevaluasi hal-hal yang harus diperbaiki begitu Bu. Di antaranya juga saya sudah membentuk pengurus kelas, mulai dari ketua, wakil, sekretaris juga pengurus 7K itu juga sudah secara musyawarah, namun belum terlihat signifikan untuk perubahan di kelas saya itu tadi. Oh begitu. Nah, Ya. begini Pak Rendik, biasanya itu kan anak-anak itu ada kegiatan gelar karya P5. Nah, pada saat pelaksanaan gelar karya P5 itu biasanya setiap kelas kan diminta buat menampilkan gitu Pak. Nah, itu Bu, apakah kekompakannya juga tidak terlihat pada saat momen itu? Iya, kebetulan untuk gelar karya P5-nya itu masih akan diadakan di bulan November nanti Bu. Jadi ya sekarang benar. masih proses penyelesaian secara berkelompok dulu begitu Bu. Oh, Kalau dari begitu. situ sedikit terlihat Bu, sedikit terlihat lebih baik karena untuk gelar karya P5-nya kan temanya itu ini kewirausahaan. Jadi anak-anak itu antusias dalam mempersiapkan kewirausahaan di kelas 11-3 itu tadi.
Begitu. Begini Pak Rendik, Pak Rendik pernah nggak pernah mencoba apa belum anak-anak mungkin diajak ada kita mencari suatu momen, suatu waktu itu anak-anak kita ajak buat makan bersama. Istilahnya anak-anak membawa makanan nih, setiap anak-anak membawa ada yang bawa nasi, ada yang bawa lauk atau buah yang atau yang lainnya. Terus kemudian kita gelar nih. Terus kita ajak makan bersama. Pernah nggak itu diterapkan di kelasnya Pak Rendik? Kalau itu sih belum, Bu. Cuman saya ada rencana gini. Kan habis ini di SMA 6 mau ada HUT. Oh, HUT SMA 6 ya Pak Rendik? Gitu ya. Di mana dari panitia OSIS itu mengadakan kayak semacam kelas meet, Bu. Ada lomba juga tampilan tiap-tiap kelas. Jadi untuk tiap kelas ini tadi menampilkan sing and dance. Jadi ada nyanyian yang juga diiringi oleh dance di tiap kelas. Nah, di sini saya ada rencana sih Bu sebenarnya. Cuman kok masih agak ragu untuk melakukan itu. Saya berencana itu pengen ada kayak ngajak anak-anak kelas 11 3 itu koordinasi persiapan HUT-nya itu di luar kelas, Bu. Oh, jadi iya, harapannya nanti forumnya bisa lebih private, lebih intens begitu. Khusus anak-anak 11 3 ngumpul di mana kita sifatnya ngobrol ringan tapi terfokus untuk persiapan tampilan kelas di HUT SMA 6 nantinya, Bu. Oh, begitu. Cuman ya masih belum yakin aja nanti teknisnya gimana. Itu masih di awang-awang begitu, Bu. Oh, masih rencana. Tapi belum sudah ya? ada rencana, Bu. Oh, sudah ada rencana, tapi belum yakin berhasil atau enggak ya, Pak Rendik. Sekarang begini Pak Rendik, kemarin tadi kan Pak Rendik menyampaikan rencananya ngobrol di luar ya Pak ya. Nah, permasalahannya itu begini, nanti ketika ngobrol di luar, nah anak-anak yang tidak bisa mengendarai sepeda motor nih Pak Rendik, bagaimana ini? Itu juga harus sepertinya perlu difikirkan juga Pak Rendik ya. Kalau untuk Bagaimana? hal itu, Bu, saya sudah juga mempertimbangkan. Yang pertama, tempatnya kalau bisa tidak jauh dari sekolah. Ya, misal di Balai Pemuda bisa, mungkin di Ayola juga bisa, cari tempat yang agak sepi, atau di kafe-kafe dekat-dekat sekolah yang representatif lah untuk bisa anak-anak ngumpul dengan private begitu, Bu. Oh, baiklah. Begini Pak Rendik, ketika nanti keluar, misalkan keluar dari SMA 6 ya itu, nah nanti otomatis kan Pak Rendik sendiri atau Pak Rendik mengajak rekan sejawat yang lain? Rencana saya sendiri, Bu, karena ini kan forumnya private adalah ya? siswa dengan wali kelasnya, gitu. Oh begitu. Terus kemudian rencananya Pak Rendik kapan ini pelaksanaannya? Nah ini, Bu, kalau misal saya merasa sudah mantap ini untuk rencana itu tadi, saya berencana mungkin di minggu depan, Bu. Saya akan mencari waktu luang, mungkin di hari Sabtu, Bu ya. Kalau di hari Senin sampai Jumat biasanya anak-anak itu pulang sekolah ada yang ekskul, Oh ya, benar. les, kayak gitu-gitu. Tapi di hari Sabtu pagi relatif free sih anak-anak. Mungkin kayak di Sabtu pagi, Bu. Karena Sabtu kan juga libur ya Pak ya, anak-anak. Jadi waktunya juga lebih banyak. Iya. Bu. Setelah saya sharing dengan Pak Rendik ini tadi, ide-ide yang disampaikan Pak Rendik itu sangat bagus sekali, begitu. Jadi bisa, Bu ya. Bisa. Nanti saya coba membuat forum sama anak-anak untuk ada momen kebersamaan dan terarah begitu ya untuk persiapan tampilan kelas di HUT SMA 6. Sangat bagus Pak Rendik, dan itu ide yang sangat cemerlang. Semoga saja harapan saya setelah dilaksanakan perencanaan yang sudah disampaikan Pak Rendik tadi, anak-anak lebih kompak lagi, terus kemudian rasa kekeluargaannya itu timbul di kelas 11-3. Nggih, 11-3. Terus begini Pak Rendik, nanti biar saya tahu nih Pak Rendik hasil ya dari implementasi dari perencanaannya tadi. Saya biar tahu bagaimana nih Pak Rendik menyampaikan ke saya. Sedangkan kita beda sekolah. Jadi gitu. Saya tidak sabar berarti ini, Bu. Oh iya, nggak sabar sekali. Untuk tahu progres dari yang saya lakukan nantinya. Di hari Sabtu, Bu, nanti saya akan mendokumentasikan kegiatan forum kebersamaan 11-3.
saya akan foto, saya akan take video juga. Untuk berikutnya saya sampaikan kepada Bu Desi. Wah, Gitu. Masya Allah, ini benar-benar ide yang cemerlang. Nanti kalau misalkan saya lihat ternyata idenya Pak Rendik ini bisa ada hasilnya yang Siap. sangat memuaskan, mungkin saya juga akan terapkan Pak di kelas saya. Karena Oh, kan gitu ya, Bu. bertepatan saya juga wali kelas di SMK 2. Oke, Begitu. siap-siap. Oke. Nanti Ya. Pak Rendik kabar-kabar nggih? Siap Bu Desi, Nggih, nggih. dengan senang hati. Oke, Masya Allah. Kita Makasih ya, kabar-kabar Bu. lagi. Nggih. Nggih. Terima kasih Pak Saya Rendik. yang harusnya berterima kasih Bu karena Bu Desi sudah meluangkan waktu untuk berkenan mendengarkan cerita saya, dan alhamdulillah dari sini saya terbantu juga untuk menemukan solusi untuk Alhamdulillah. bagaimana saya bisa mendampingi anak-anak saya di kelas 11 Nggih. 3 gitu, Bu. Alhamdulillah Pak Rendik, Ya, semoga makasih ya, berhasil. Bu. Nggih, Ya, sami-sami. makasih, Desi. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk kegiatan praktek coachingnya Bu Desi dan Pak Rendik pada hari ini. Luar biasa sekali karena sudah terlihat alur tirtanya dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan khususnya kepada Bu Desi selaku coach. Menurutnya Bu Desi, apakah indikator keberhasilan pada diskusi tadi dengan Pak Rendik? Indikator keberhasilan saya ya Bu Vika, menurut saya setelah saya melakukan coaching dengan Pak Rendik, saya merasa berhasil coaching saya dengan Pak Rendik. Kenapa? Karena saya sebelumnya kan belum bisa hadir penuh ya Bu Vika. Setelah melakukan coaching dengan Pak Rendik, saya merasa sudah hadir penuh begitu. Dilihatnya dari saya dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang disampaikan Pak Rendik tadi, yang seperti di kelasnya itu kurang terjadi kurang kekompakan, kemudian rencana yang akan dilakukan Pak Rendik selanjutnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Pak Rendik akan melakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya, nggih Pak nggih. Siap, Vika. Kemudian Bu Desi tadi sudah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Bu Desi sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Betul Bu Vika, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Vika. Ya, terima kasih kepada Bu Desi selaku coach dan Pak Rendik selaku coach atas praktek coaching pada hari ini dan memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa menjadi seorang coach itu harus memperhatikan kompetensi-kompetensi tadi, utamanya alur tirta, sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Terima kasih kepada Bu Desi selaku coach dan Pak Rendik selaku coach atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita bahwa sebagai seorang coach itu harus bisa memperhatikan kompetensi-kompetensi yang sudah dijelaskan tadi sehingga tercipta solusi dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pada hari ini. Semoga praktek coaching kita kali ini bisa menjadi inspirasi dan membawa manfaat kebaikan bagi insan pendidik dimanapun berada. Semoga selalu semangat dalam mendidik generasi penerus bangsa. Salam guru penggerak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk